Pendidikan tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum 2013 di SD atau MI. Kerangka dasar kurikulum satuan pendidikan yaitu SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK atau MAK merupakan landasan filosofis, sosiologis, psikodagogis, dan yuridis yang berfungsi sebagai acuan pengembangan kurikulum pada tingkat nasional dan pengembangan muatan lokal pada tingkat daerah, serta pedoman pengembangan kurikulum. Poin yang pertama ada landasan filosofis. Kurikulum 2013 dikembangkan dengan menggunakan landasan filosofis yang mendasar bagi seluruh potensi peserta didik untuk menjadi manusia Indonesia yang berkualitas, yang tercantum dalam tujuan pendidikan nasional. Kurikulum 2013 dikembangkan dengan beberapa filosofi sebagai berikut. Pendidikan berakar pada budaya bangsa dan membangun bangsa masa kini dan masa yang mendatang. Peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif. Pendidikan ditujukan untuk mengembangkan kecerdasan intelektual dan kecemerlangan pendidikan akademik melalui pendidikan disiplin ilmu. Landasan teoritis terbagi menjadi dua. Yang pertama, kurikulum 2013 dikembangkan atas teori pendidikan berdasarkan standar, di mana pendidikan berdasarkan standar menetapkan standar nasional sebagai kualitas minimal warga negara. Yang kedua, pendidikan berdasarkan kompetisi, di mana pendidikan itu memberikan pengalaman yang seluas-luasnya kepada peserta didik, pengetahuan untuk bersikap, keterampilan dan bertindak. Kemudian landasan yuridis terbagi menjadi tiga. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Standar Pendidikan Nasional. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur kurikulum. Struktur kurikulum ini adalah suatu unsur yang disusun guna tercapainya suatu pembelajaran. Adapun struktur kurikulum itu ialah terdiri dari kompetensi inti. Kompetensi inti ini adalah disusun untuk mencapai suatu pembelajaran sesuai dengan tingkat kelasnya masing-masing serta usia peserta didik masing-masing. Nah, ini disusun juga untuk agar mengetahui tentang sikap spiritual anak, sosial, serta pengetahuan dan keterampilan. Kompetensi inti ini terdiri dari 4 unsur. Yang pertama, ada kompetensi inti 1. Nah, kompetensi inti ini dapat dilambangkan dengan KI. Dapat disebut KI. Jadi, KI 1 ini struktur unsurnya ada 4, yaitu kompetensi inti KI 1. KI 1 ini akan membahas tentang sikap spiritual anak. Dan yang kedua, ada KI 2. KI 2 ini akan membahas tentang sikap sosial. Dan yang ketiga, KI 3 akan membahas tentang pengetahuan. Dan KI 4 akan membahas tentang keterampilan. Yang kedua, struktur kurikulum ada mata pelajaran. Berdasarkan kompetensi inti, maka disusun mata pelajaran dan alokasi waktu yang sesuai karakteristik dan sesuai dengan satuan pendidikan. Berikut tabel mata pelajaran yang ada di Madrasah Ibtidaiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Eka Febrialwati akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang beban belajar. Beban belajar merupakan keseluruhan kegiatan yang harus diikuti oleh peserta didik dalam 1 minggu, 1 semester, dan 1 tahunnya. Di sini ada beban belajar dalam 1 minggunya itu berapa jam,
Di kelas 1 itu ada 32 jam pembelajaran dalam satu minggunya. Dan di kelas 2 itu ada 35 jam pembelajaran dalam setiap minggunya. Di kelas 3 juga 35 jam pembelajaran dalam setiap minggunya. Sedangkan di kelas 4, di kelas 5, dan di kelas 6 itu ada 40 jam pembelajaran dalam setiap minggunya. Beban belajar di kelas 1, 2, 3, 4, dan 5 dalam satu semester itu ada 18 minggu dan paling banyak itu ada 20 minggu. Beban belajar di kelas 6 pada semester ganjil itu paling sedikit ada 18 minggu dan paling banyak itu 20 minggu. Dan di kelas 6 pada semester genap paling sedikit itu 14 minggu dan paling banyak itu 16 minggu. Beban belajar dalam satu tahunnya itu ada 36 minggu dan paling banyak itu ada 40 minggu. Kompetensi dasar itu dikembangkan untuk memperhatikan peserta didik, kemampuan awal, serta ciri suatu pembelajaran. KD itu dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama itu sikap spiritual, KI 1, yang kedua KI 2 itu sikap sosial, dan yang ketiga KI 3 pengetahuan, dan keempat itu KI 4 keterampilan. Nah, kesimpulan dari teori kami itu adalah kerangka dasar kurikulum itu mencangkup kerangka filosofis, yuridis, dan konseptual. Struktur kurikulum menggambarkan kerangka kurikulum terdiri dari 4 kerangka. Yang pertama itu ada kompetensi inti, yang kedua itu ada mata pelajaran, dan yang ketiga itu ada beban belajar, dan terakhir ada kompetensi dasar. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.